Kisah dimulai pada seorang agen NIS yang tengah babak belur di markas penjahat. Ternyata agen tersebut sengaja membuat keributan di sana untuk memancing bos para penjahat itu. Dan ketika bos penjahat tersebut datang, dengan segera agen tersebut melumpuhkan para penjahat dan menangkap bos mereka. Dia adalah Kwon Do-hun, seorang agen NIS yang bekerja untuk negara. Tak lama rekannya Jaeol datang untuk menangkap penjahat yang telah dikalahkan Do-hun tadi. Lalu Do-hun bertanya hari ini tanggal berapa. Jaeol menjawab jika sekarang tanggal 6. Mendengar itu, Do-hun lantas panik karena tepat hari ini ia bersama istrinya berencana terbang ke Thailand untuk merayakan hari jadi mereka yang ke-10 tahun. Do-hun lebih panik lagi ketika mengetahui jika istrinya itu terbang sendiri ke Thailand. 야, 갔대. 어떡해. Beberapa hari kemudian terlihat Do-hun yang tengah teleponan dengan ayahnya. Ternyata hari ini adalah kedatangan Yura dari Thailand. Jadi Do-hun meminta tolong pada ayahnya untuk membereskan kekacauan di rumahnya. Ternyata ayah Do-hun tak sendirian, ada adik dan ipar Do-hun. Mereka bertiga membahas sikap Do-hun yang tak pernah hadir di momen penting keluarganya. Dan perlu dicatat bagi kalian jika keluarga Do-hun mengira jika Do-hun hanyalah seorang pria kantoran biasa. Mereka heran dengan sosok atasan Do-hun yang membuat Do-hun selalu tak hadir di momen penting keluarganya. Lalu kita diperlihatkan di mana istri Do-hun yakni Kang Yura yang terlihat santuy di dalam pesawat meskipun pesawat yang ia tumpangi mengalami turbulensi. Di bandara, Do-hun tengah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan istrinya itu. Di sana Do-hun meminta maaf pada istrinya itu walaupun Yura sama sekali tak menggubrisnya. Hingga di jalan Do-hun berusaha menjelaskan pada Yura soal pekerjaannya yang begitu sibuk. Yura tak mau tahu dan hanya ingin dipertemukan dengan atasan Do-hun yakni Kepala Oh yang membuat Do-hun mengabaikan keluarganya, dan Yura meninggalkan Do-hun sendirian di jalanan. Setelah itu Yura menuju ke sekolah tempat anaknya Minseo. Rupanya Minseo tengah berlatih pentas drama untuk acara di sekolahnya nanti. Di sini Minseo naksir nih sama anak yang bernama Bosyok. Minseo menanyakan soal rencana kencan mereka, tapi Bosyok terlihat ragu dan segera meninggalkan Minseo. Kembali pada Do-hun yang kini tengah berada di depan kantornya sambil memesan minuman. Dan setelah membayar pesanannya itu, Do-hun mendapat SMS daftar tugas 404. Dan Do-hun langsung masuk ke dalam markasnya, yakni di sebuah gedung yang menyamar sebagai perusahaan dagang garden trading. Di dalam Do-hun menyapa rekan kerjanya yakni Ma Yong-ji. Mereka membahas soal tim 2 yang kini tengah bertugas di lapangan, sedangkan tim mereka hanya diam di kantor seperti sekarang ini. Do-hun lalu bertanya di mana Kepala Oh. Ma Yong-ji jawab jika akhir-akhir ini Kepala Oh sering ikut bertugas di lapangan. Setelah itu Do-hun berusaha menanyakan kabar istrinya pada anaknya Minseo. Dan Do-hun berniat menunggu mereka di depan pintu distrik. Tapi Yura yang masih marah dengan Do-hun segera tancap gas dan meninggalkan suaminya itu. Kembali pada Do-hun yang tak menyerah untuk menyenangkan hati istrinya dengan membelikannya kue favorit Yura. Dan setelah kue jadi, lagi-lagi Do-hun harus apes ketika ada orang random menabrak dan membuat kue itu rusak. Melihat itu, pemilik kafe bilang jika itu adalah kue terakhir hari ini. 이거 말아야 되나. Sorenya Do-hun bingung bagaimana caranya membujuk istrinya itu. Hingga di depan distrik, Do-hun melihat penjual ayam dan memilih untuk membelikan istrinya itu ayam goreng. Tapi sayangnya ketika di rumah, makanan yang dibawa Do-hun ditolak mentah-mentah oleh Yura. Di dalam Yura hanya ingin suaminya mempertemukan dirinya dengan Kepala Oh untuk bertanya secara langsung kenapa membuat suaminya itu mengabaikan keluarganya demi pekerjaan. Do-hun berdalih semua orang bisa ditemuinya tapi tidak dengan Kepala Oh. Keesokan harinya, Minseo membangunkan ayahnya itu. Keluarga itu sarapan bersama dan bersiap untuk menjalani aktivitas mereka masing-masing. Dan ketika hendak mengantarkan Minseo, tiba-tiba muncul notifikasi di HP mereka. Ternyata hari ini adalah masa ovulasi Yura untuk beberapa hari ke depannya. Mengetahui itu jelas membuat Do-hun senang karena bisa bercocok tanam lagi dengan Yura. Dan scene flashback di mana Yura menjelaskan jika mereka akan bercocok tanam seperti ini di masa ovulasinya apapun yang terjadi, meskipun mereka tengah bertengkar sekalipun. Dan ketika Yura hendak menuju ke kafe, Do-hun terus-menerus mengirim pesan pada Yura untuk malam yang bergairah itu. Dan setibanya di kafe, Yura dihampiri mertuanya yang meminta pendapat pada Yura untuk memilih foto yang mana yang akan digunakan dalam peringatan kematian almarhum ibunda Do-hun.
Ternyata nanti malam mereka sekeluarga berencana mengadakan acara peringatan untuk almarhumah ibunda Dohun. Dan setelah Yura memilih salah satu foto, ayah mertuanya itu bergegas pergi dan tak lama pacar Pak Bongsung menelpon. Dan iya, ternyata diam-diam ayah Dohun menjalani hubungan asmara dengan Nona Park. Kembali pada Dohun yang kini mendapat tugas untuk membunuh targetnya. Tak lama Mayong Ji menelpon dan memberitahu jika kepala Oh dari tadi mencarinya. Lalu Dohun menanyakan soal targetnya itu karena tak ada stempel terakhir di kuponnya, yang artinya Dohun belum mendapat konfirmasi jika targetnya itu adalah orang yang berbahaya dan harus dibunuh. Mayong Ji menjelaskan jika 3 stempel di kuponnya saja sudah cukup dan targetnya adalah seorang kepala perekrutan geng penipuan internasional dan diketahui sudah ada ratusan korban yang melapor. Mengingat targetnya itu akan terbang besok, ia pun meminta Dohun untuk segera membereskannya. Tapi di sini Dohun menyadari jika targetnya itu berkeluarga dan Dohun ingin memastikan kembali dan meminta Mayong Ji menyiapkan pertemuannya dengan kepala Oh di restoran biasanya. Dan Dohun membatalkan eksekusinya hari itu. Sementara keluarga Dohun di rumah, mereka tengah sibuk untuk mempersiapkan acara peringatan nanti malam. Mirim yang tengah hamil tiba-tiba ngidam jokbal kesukaannya. Dikala semua keluarga sibuk, Dohun masih belum pulang dan ayah Dohun meminta Yura untuk segera menghubungi suaminya itu. Tapi setelah menunggu sekian lama, Dohun tak kunjung datang yang membuat Yura khawatir suaminya tak hadir malam ini. Sementara Dohun, ia masih berada di restoran menunggu kepala Oh, namun kepala Oh tak kunjung datang yang akhirnya Dohun memutuskan untuk pulang saja. Sepulangnya, Dohun beralasan jika lalu lintas tengah macet dan ketika Dohun keluar kamar, Yura melihat kepala Oh menghubungi suaminya. Yura segera menolak panggilan itu dan mengirim SMS agar kepala Oh datang ke rumahnya malam ini juga. Akhirnya semua anggota keluarga telah lengkap dan mereka menjalani upacara peringatan dengan sakralnya. Di tengah acara tiba-tiba ada bel berbunyi yang mereka kira itu adalah jokbal yang dipesan Yura untuk Mirim. Dan ketika Jihun dan Mirim membuka pintunya, alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui jika yang menekan bel bukanlah kurir GoFood, melainkan seorang wanita cantik yang mengaku sebagai kepala Oh alias atasannya Dohun. 가장 상사 5천년 부장이라고 합니다. 부장이 왔다고? 부장? 너 모습애가 아니잖아. Tentu kedatangan kepala Oh membuat seisi rumah heboh karena mereka tak tahu jika atasan Dohun merupakan seorang wanita yang cantik. Tak lama kurir GoFood yang sebenarnya datang, tapi kepala Oh yang melihat tato di lengan pria itu berusaha menghentikannya. Tapi pria itu justru menantang kepala Oh dan akhirnya mereka berdua bertarung di luar tanpa diketahui keluarga Dohun. 이봐. Dohun yang menyadari ada yang tak beres segera meminta tim bantuan. Sementara kepala Oh ia berusaha untuk mengorek informasi siapa pria itu. Namun karena tetap bungkam, kepala Oh tak ada pilihan lain selain membunuh pria itu di dalam lift. Di depan pintu lift, Dohun bersiap dan untungnya kepala Oh bisa mengatasi pria itu sendirian. Lalu Dohun meminta tim bebersih untuk membereskan mayat di TKP dan cerita bersambung di episode kedua. Melanjutkan episode sebelumnya, di episode kedua setelah pertarungan di lift mereda, Dohun yang melihat kemampuan pisau pria tadi tahu jika ia berasal dari Vladivostok, Rusia. Dohun bertanya apa yang dilakukan kepala Oh pada pria itu dan protes bagaimana bisa kepala Oh membawa pria tadi ke rumahnya. Tapi di sini kepala Oh hanya bilang jika ia pernah menyelidiki sebuah organisasi dengan tato seperti itu. Kepala Oh juga meminta Dohun untuk tenang karena tim pembersih akan membereskan pria tadi. Sementara di loteng, keluarga Dohun membicarakan soal atasan Dohun. Mereka menggosipkan Dohun yang akhir-akhir ini seolah dekat dengan atasannya itu. Mereka juga mengkhawatirkan perasaan Yura setelah bertemu dengan atasan Dohun yang cantik itu. Lalu mereka bertiga dikejutkan dengan Yura yang mendengar percakapan mereka. Dan ayah Dohun segera memanggil Dohun untuk kembali ke atas. Di bawah, Dohun memohon pada kepala Oh agar pergi dari rumahnya. Tapi kepala Oh bersikeras untuk melihat seorang istri yang menyuruh bos suaminya datang larut-larut malam. Dan kepala Oh menunjukkan barang-barang yang ia bawa untuk keluarga Dohun. 이거 민서구나. 뚱뚱한 것 봐. 귀여워. 5천년이에요. 드디어 만났네 우리. Di dalam, kepala Oh mulai memperkenalkan dirinya pada keluarga Dohun dan momen itu merupakan pertemuan pertama Yura dengan kepala Oh.
Ternyata kepala Oh membawakan barang-barang mewah yang diinginkan oleh keluarga Do-hun selama ini. Melihat itu, Yura jelas tidak senang dan Yura mulai mempertanyakan alasan di balik semua ini. Kepala Oh hanya berdalih jika ini hanyalah semacam suap untuk melupakan semua yang terjadi pada Do-hun selama ini. Yura kembali menegaskan karena kepala Oh suaminya itu sering tak hadir dan waktu berharga suaminya untuk keluarganya tidak sebanding dengan barang-barang mewah yang diberikan kepala Oh. Yura juga menyudutkan kepala Oh sebagai orang yang egois dan merenggut waktu suaminya. Kepala Oh yang hampir cekak mata kehabisan akal. Ia mulai berdrama dan menangis sambil mengakui jika dirinya adalah seorang bos yang tak kompeten dan hanya mengandalkan Do-hun dalam pekerjaannya. Karena iba, keluarga Do-hun balik membela kepala Oh. Dan Yura yang tak mau kalah juga ikut-ikutan berdrama dan meminta maaf karena dia Do-hun harus bekerja keras. Yura hanya menghabiskan uang untuk renovasi kafenya yang sepi pelanggan. Yura juga meminta maaf pada semua keluarganya karena tak bisa membelikan barang-barang impian keluarganya itu. Karena suasana yang makin kalut, ayah Do-hun mengusulkan agar mereka segera menyiapkan acara selanjutnya, yakni minum-minum dan berpesta. Dan di sini Yura menantang kepala Oh untuk minum bersama. 알지 나야 알지. 배우셔 어째 예쁘지? 당연하지 당연하지. Setelah acara selesai, terlihat Yura dan kepala Oh yang mabuk parah. Melihat itu, Do-hun jelas kewalahan menghadapi kedua wanita itu. Dan ketika kepala Oh pergi, rupanya Yura tak benar-benar mabuk dan memperlihatkan kecemburuannya pada kepala Oh. Do-hun yang mendengar itu langsung menghibur istrinya jika kepala Oh terlihat 10 tahun lebih tua dari istrinya dan segera mengajak istrinya itu untuk masuk ke rumah. Di dalam, Min-soo kembali menghubungi Bo-seok untuk menanyakan soal kencan mereka. Tapi lagi-lagi Bo-seok bingung dan dengan terang-terangan mengatakan jika sepertinya ia tak menyukai Min-soo. Sementara kepala Oh, ia juga tak benar-benar mabuk dan ia kepikiran dengan simbol tato pria tadi. Tak lama petinggi NIS menelpon dan kepala Oh melaporkan bahwasanya organisasi yang tengah ia selidiki sudah mulai bergerak di Korea. Kembali di rumah, Do-hun dengan gembira menggendong istrinya ke kamar dan dengan segera mengajak Yura untuk bercocok tanam. 세상에서 가장 사랑스러운 가장 섹시한 자기야. 이제 그 시간이야. Tapi Yura di sini masih ngambek dan ogah-ogahan. Do-hun jelas bingung padahal istrinya itu sudah bertemu dengan atasannya sesuai permintaannya. Do-hun tak kehabisan akal. Do-hun mulai mengungkit soal Min-soo yang sangat menginginkan seorang adik dan bertanya apa Yura sudah melupakan janjinya itu pada anaknya sendiri. Akhirnya dengan malu-malu Yura setuju demi Min-soo. Dan baru saja membuka baju, tiba-tiba Min-soo datang dan mengadukan Bo-seok pada orang tuanya. Do-hun lantas segera menenangkan anaknya dan mengajak untuk kembali ke kamarnya. Tapi Min-soo menolak dan malam ini ia hanya ingin tidur bersama orang tuanya. Akhirnya pasangan itu pun harus membatalkan rencana mereka di malam itu. Keesokan paginya ketika mengantarkan Min-soo di sekolah, Min-soo yang sakit hati ingin memukul Bo-seok saat latihan pentas nanti. Mendengar itu, Do-hun menasihati anaknya agar ia tetap fokus pada naskah dan berakting dengan baik. Setelah Min-soo pergi, Do-hun yang kebelet bercocok tanam mengeluh pada Yura atas semua gangguan yang membuat mereka gagal bercocok tanam. Do-hun berniat menitipkan Min-soo di rumah ayahnya. Mendengar itu, Yura masih enggan dan bilang ia tak mau dipaksa layaknya hewan. Karena Yura menolak, Do-hun teriak-teriak yang membuat semua orang mendengar keributan soal suami yang kebelet bercocok tanam dengan istrinya. Dan ketika mereka berpisah, Do-hun berpesan pada Yura agar nanti malam segera pulang. Lalu di jalan, Do-hun meminta adiknya Ji-hun untuk menjaga anaknya dengan imbalan uang. Dan ternyata di kafe, Mirim dan Ji-hun saat itu tengah menjaga kafe. Tak lama Mirim teriak kegirangan karena kepala Oh menawarkan tempat pusat pasca lahir yang mewah untuk Mirim. Mengingat pemilik tempat itu adalah teman kepala Oh dan kepala Oh yang akan membayar semua tagihannya. Namun tak sampai di situ saja, Ji-hun juga akan mendapatkan tawaran kerja di sana dan kepala Oh juga yang akan mengatur wawancaranya. Mendengar itu, Ji-hun menolak karena ia tak mau bekerja seperti budak sementara Mirim enak-enakan di sana. Ji-hun juga menyinggung tempat pasca lahir yang sudah di-booking Yura jauh-jauh hari sebelumnya. Ji-hun menanyakan bagaimana perasaan Yura jika Mirim membatalkan pusat pasca lahir pilihannya Yura. Mirim hanya jawab Yura tak akan ada masalah dengan hal itu. Lalu Mirim masih kepikiran kenapa kepala Oh begitu peduli pada keluarga Do-hun. Apa benar tidak ada apa-apa di antara kepala Oh dan Do-hun? Tak lama Ji-hun menghentikan ocehan istrinya itu ketika Yura
Yura datang, dan di dalam terlihat Yura yang cemburu karena kepala Oh tahu jika Do-hun sangat menyukai ramyeon dengan telur goreng. Sementara Do-hun kini ia tengah memesan minuman, dan seperti biasa saat itu juga ia mendapat sebuah tugas untuk membunuh targetnya, dan sekarang targetnya adalah Bae-yong-dae. Do-hun lantas mempelajari aktivitas dan kebiasaan targetnya di lapangan tenis. Tak hanya itu, Do-hun juga menyadap pembicaraan Bae-yong-dae dan dikonfirmasi jika Yong-dae merupakan penjahat kelas kakap. Terdengar ia yang meminta anak buahnya untuk memindahkan uang hasil kejahatannya ke bank di Swiss. Di sekolah, Min-soo yang tengah berlatih memukul Bo-seok dengan sangat keras. Bo-seok bingung apa karena kemarin Min-soo bersikap seperti itu hari ini. Min-soo tak peduli dengan soal itu dan ia kembali menghajar Bo-seok. Namun apesnya Min-soo malah tersandung dan membuat hidungnya berdarah. Bo-seok yang melihat itu lantas segera menggendong Min-soo ke UKS. Digendong pria idamannya tentu membuat Min-soo bahagia. Di ruang UKS, wali kelas Min-soo curhat pada perawat di sana soal kenakalan anak-anak. Perawat itu pun memberi solusi pada wali kelas Min-soo agar memberi mereka sebuah penghargaan. Dengan begitu, anak-anak pasti akan lebih menjaga sikap dan lebih disiplin lagi. Luar, Min-soo melihat Bo-seok tengah bermain bola dan Min-soo nampak antusias dan senang ketika Bo-seok mencetak gol. Melihat itu, Ji-hun yang menjaga Min-soo di sana menyadari jika Min-soo menyukai Bo-seok. Ji-hun lalu berjanji akan mengajari Min-soo bagaimana menaklukkan hati seorang pria. Lalu scene beralih pada ayah Do-hun yakni Pak Wong-soo dan Nona Park tengah pacaran secara diam-diam dari Yura. Lalu Pak Wong-soo menunjukkan sebuah tiket liburan ke Qingdao dan mengajak Nona Park untuk ikut ke sana juga. Nah, kalau tadi Mirim diberi fasilitas pasca lahir mewah, dan sekarang ayah Do-hun juga mendapat tiket liburan gratis dari kepala Oh. Dan ketika di kafe, Yura membahas soal perjalanan liburan keluarga untuk merayakan ulang tahun Pak Wong-soo yang ke-80 tahun. Mendengar rencana itu, Pak Wong-soo yang sudah mendapat tiket liburan dari kepala Oh berusaha menolak dengan halus. Pak Wong-soo meminta Yura agar lebih menghemat uangnya. Dan jika memang Yura bersikeras untuk perjalanan keluarga, kafe Yura setidaknya harus menghasilkan 100.000 won atau 1 jutaan rupiah per harinya. Tak lama kepala Oh menelpon dan Pak Wong-soo segera menyembunyikan itu, tapi Yura tetap mendengar suara kepala Oh karena HP Pak Wong-soo tersambung dengan Bluetooth speaker di sana. Tentu hal itu menjadi tanda tanya bagi Yura, kenapa kepala Oh menelpon mertuanya. Kembali pada Pak Wong-soo, setelah menjauh dari jangkauan Bluetooth, ia mendapat kabar jika kepala Oh telah memesankan hotel tertinggi dan termewah di Qingdao. Setelah itu, kepala Oh mendapat telepon dari anak buahnya Se-do. Kepala Oh mendapat laporan pria yang bertarung dengannya di lift adalah Min Jun-ki, usia 32 tahun dan pernah menjalankan bisnis kasino di Rusia. Namun ditutup dan Min Jun-ki kembali ke Korea tahun lalu. Kepala Oh langsung meminta Se-do agar mengawasi siapapun yang terkait dengan Min Jun-ki. Ada kemungkinan Min Jun-ki datang ke Korea tidak sendirian. Kembali pada Do-hun yang masih mempelajari targetnya. Do-hun memastikan kembali jadwal latihan tenisnya dan dia mendapatkan sebuah lokasi menembak yang ideal di sebuah hotel. Sementara di kafe, Yura yang akan menutup kafe begitu sedih karena penghasilan kafenya per hari hanya 78.000 won, jauh dari target. Dan jika terus-terusan begini, Yura tak akan bisa mengadakan perjalanan keluarga. Lalu Yura mengabari Do-hun jika ia akan pulang, dan tak lama datang seorang artis yang memesan catering dalam jumlah banyak untuk acaranya 2 hari lagi. Mendengar itu, Yura jelas kegirangan karena kafenya akan mendapatkan 1 juta won yang menjadi syarat mertuanya untuk melakukan perjalanan keluarga. Dan ketika Do-hun datang, Yura segera memberitahu kabar baik tersebut. Yura mendapat pesanan senilai 1,6 juta won dan Do-hun yang mendengar itu jelas kecewa karena malam ini adalah kesempatan bagi mereka. Tapi Yura tak peduli dan langsung menghubungi agen travel dan langsung booking perjalanan senilai 1,1 juta won. Dan ketika membereskan barang-barang, Do-hun meminta Yura agar tidak kelelahan malam ini. Tapi Yura bilang agar mereka membersihkan bersama dan segera melakukannya. Mendengar itu, Do-hun kini kegirangan dan dengan semangat membantu beres-beres kafe istrinya itu. Dan ketika di rumah, pasangan itu terlihat bahagia. Namun Do-hun harus dibuat kecewa ketika semua keluarganya ada di sana. 왜 여기 있어?
도대체 왜? Dan seperti biasa, lagi-lagi Dohun harus gagal bercocok tanam dengan Yura malam ini. Lalu Minso menghampiri orang tuanya dan memberitahu jika ia mendapat penghargaan. Tapi Minso sendiri tidak tahu penghargaan apa itu. Jadi jika orang tuanya ingin tahu, datang saja ke sekolahnya pada hari Kamis nanti, ucap Minso. Dan ketika mereka semua tertidur, Yura memberitahu jika ia telah memesan tiket perjalanan keluarga. Mendengar itu, Pak Wongsu bukannya senang, malah ngambek sama Yura karena Yura tak membicarakan terlebih dahulu dengan keluarganya. Ya, seperti yang kita tahu, Pak Wongsu berencana liburan berduaan dengan Nona Park dengan tiket yang sudah diberi oleh Kepala Oh. Melihat sikap keluarganya itu, Yura semakin dibuat kebingungan dan tak lama Dohun mengirim SMS pada Yura. Ternyata Dohun yang udah gak tahan mengajak Yura untuk memesan hotel pada hari Kamis tepat di hari Minso mendapat penghargaan. Dan Yura mengiyakan keinginan suaminya itu. 목요일 호텔 예약 더는 물러설 수가 없어. 알았어. Keesokan paginya, Yura mendapat kabar soal pembayaran denda pembatalan dari tempat pusat pasca lahirnya. Yura langsung menanyakan pada Mirim dan Mirim mulai menjelaskan situasinya di mana ia ingin suaminya Jihun agar bisa ikut bekerja, sementara dia akan merawat dirinya di pusat pasca lahir impiannya. Jadi Mirim tidak bisa menolak tawaran dari Kepala Oh karena bimbang. Mirim lalu meminta maaf pada Yura dan ia berjanji akan membayar denda pembatalannya. Tapi Yura di sini tak masalah dengan keputusan Mirim dan Yura yang akan membayar dendanya. Dan di kafe Yura juga mendapat pengakuan dari ayah mertuanya jika Kepala Oh telah memberikannya tiket perjalanan ke Qingdao. Pak Wongsu tidak akan pergi jika Yura melarangnya. Dan lagi-lagi dengan lapang dada Yura mengizinkan ayah mertuanya untuk pergi dengan tiket perjalanan dari Kepala Oh. Dan sore harinya ketika semua pesanan sudah siap, Yura baru tahu jika yang merekomendasikan artis itu untuk memesan catering ke Yura adalah Kepala Oh. Dan itu lagi-lagi mengganggu Yura karena Kepala Oh membuat dirinya tak bisa hadir di acara penghargaan putrinya. Dan ketika hendak menuju ke hotel sesuai janji dengan Dohun, Yura mendapati kiriman foto dari Kepala Oh. Di foto tersebut terlihat Kepala Oh yang mendampingi Minso di acara penghargaannya. Dan Yura tak habis pikir kenapa Kepala Oh berbuat sejauh ini untuk mendekati keluarganya. 104 동선 파악 완료. 자료 송부하겠습니다. Sementara Dohun, ia telah melaporkan hasil pengintaian targetnya dan mengkonfirmasi akan mengeksekusi targetnya dan mulai mempersiapkan senjatanya. Yura yang baru tiba di hotel mendapati Kepala Oh juga ada di sana. Jadi Yura memutuskan untuk mengikuti kemana Kepala Oh akan pergi. Di waktu yang bersamaan, Dohun mulai membidik dan tembakannya sempurna. Setelah itu Dohun merasakan ada yang akan datang ke kamarnya dan episode pun bersambung.